Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA SMP kelas 8 bab 7 semester 2, yaitu tentang tekanan zat. Oke, langsung saja. Pengertian dari tekanan zat itu sebenarnya dibagi menjadi dua: tekanan zat padat dan tekanan zat cair atau hidrostatis. Nah, ini yang akan kita bahas pertama, yaitu tentang tekanan zat padat. Tekanan dipengaruhi oleh gaya yang disimbolkan F dan luas bidang yang dilambangkan atau disimbolkan A. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Nah, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara sistematis, tekanan dapat dituliskan sebagai berikut dalam bentuk rumus P sama dengan F per A. P di sini P merupakan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal, PA. Kemudian F dinyatakan dengan gaya, satuannya harus Newton. A, luas bidang, satuannya harus meter persegi. Nah, jika satuannya berbeda, misalnya luas bidang ini satuannya cm persegi, berarti harus dirubah menjadi meter persegi. Ya, rumusnya seperti ini. P sama dengan F per A. Contohnya, ketika berjalan di tanah berlumpur, akan lebih mudah menggunakan sepatu bot agar tidak masuk ke tanah lumpur daripada menggunakan sepatu dengan pijakan sempit. Jadi semakin luas penampang yang kita pakai untuk berjalan di atas lumpur, jadi kita tidak tenggelam atau masuk ke dalam tanah. Jelas ya. Ini contoh penggunaan rumus yang kita sebutkan tadi, yaitu rumus tekanan pada zat padat yang dirumuskan P tekanan sama dengan F per A. F dibagi A atau F per A. Kita baca dulu soalnya. Berapakah tekanan yang dialami benda yang dikenakan gaya 120 Newton pada bidang seluas 1,5 meter persegi atau meter kuadrat? Nah, kita lihat dulu di sini. Diketahui apa saja dalam fisika jika ingin mengerjakan soal harus menggunakan rumus diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui gaya F sama dengan 20 Newton, satuannya sudah benar. Kemudian luas bidang A atau luas penampang sama ya, 1,5 meter persegi, satuannya juga sudah benar. Nah, ditanya apa? Tekanan P ditanyakan. Kita tinggal jawab. P sama dengan F per A, berarti 120 dibagi 1,5. Karena satuannya sudah benar, tidak perlu kita rubah, kita tinggal hitung. 120 dibagi 1,5 ketemu 80. Tekanan satuannya Newton per meter persegi atau PA, Pascal. Paham ya? Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Sama, masih tetap menggunakan rumus tekanan zat padat. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak tersebut sebesar, kita analisis dulu, diketahui terlebih dahulu. Diketahui gayanya sebesar 90 Newton, satuannya sudah benar, tidak perlu kita rubah. Kemudian luas tangannya itu satu luas tangan 150 cm, harus kita rubah menjadi meter persegi, kita bagi 10.000. Jadi jawabannya jika kita bagi 10.000 menjadi 0,015. Karena ini satu tangan, berarti harus kita kalikan 2. Dia mendorong dengan kedua tangannya. Ya, kedua tangannya. Berarti untuk luas bidangnya 0,03 meter persegi. Dari mana?
0,15 dikalikan 2, 0,03 meter persegi. F-nya 90, A-nya 0,03 meter persegi. Ditanya apa? Tekanan. Berapa tekanannya? F per A. 90 kita bagi 0,03. Ketemu 3000 PA atau Newton per meter kubik. Jawabannya A. Jelas ya untuk tekanan zat padat. Sekarang kita masuk ke pembahasan tekanan zat cair yang biasanya disebut hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu kedalaman zat cair dan massa zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Semakin dalam zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, semakin besar massa zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, disimbolkan atau dilambangkan dalam rumus, pada zat cair gaya disebabkan oleh berat zat cair. Disimbolkan W yang berada di atas benda. Untuk tekanan hidrostatis rumusnya P sama dengan W per A. Berbeda dengan tekanan zat padat. Nah, ini biasanya P sama dengan W per A ini kita jabarkan, dan biasanya digunakan untuk rumus itu kita pakai rumus yang ini setelah penjabaran. Tekanan hidrostatis rumusnya Rho dikali G dikali H. Rho itu apa? Massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kubik. Gravitasi, percepatan gravitasi, rumusnya disimbolkan G, lambangnya meter, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian H ini tinggi, satuannya meter. Itu harus kalian hafalkan untuk rumus tekanan hidrostatis. Saya ulangi, rumus yang digunakan bukan yang atas ini, tetapi melainkan yang bawah lebih banyaknya ya. Tekanan P sama dengan Rho kali gravitasi G kali H tinggi dengan satuannya masing-masing. Jelas ya? Kita coba masuk ke soal, tetapi sebelumnya apa sih gunanya tekanan hidrostatis ini? Nah, ini digunakan dalam merancang struktur bangunan penampungan air seperti pembangunan bendungan untuk PLTA, pembangunan waduk. Jadi gunanya ini, dia menentukan berapa sih kekuatan dari tekanan zat cair ini, sehingga kalau kita buat bendungannya tidak jebol, bendungannya tidak roboh terkena tekanan hidrostatis. Kemudian para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut agar kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran dan kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Jadi saat suatu benda ditenggelamkan di dasar laut sampai kedalaman ratusan meter, itu terjadi tekanan. Jadi terjadi tekanan yang menyebabkan benda tersebut penyok atau tertekan sampai gepeng. Nah, ini para arsitek kapal selam mampu membuat kapal selam yang bisa mencegah terjadinya kebocoran atau tekanan dari air laut itu, sehingga bisa berada atau menyelam di dasar laut ratusan meter. Nah, itu kegunaan dari tekanan hidrostatis. Nah, kita masukkan rumus yang tadi ke dalam soal, biar nanti jika mengerjakan soal kalian paham. Yang kalian ingat tadi, tekanan hidrostatis dirumuskan Rho kali G kali H. Rho ini massa jenis air, biasanya 1000. Gravitasi ini jika ditulis 9,8 boleh, tetapi lebih seringnya dipakai 10. H ini ketinggian suatu benda tersebut dalam meter. Itu rumus tekanan hidrostatis. Oke, kita langsung saja baca soal yang pertama. Penyelam menjelajahi lautan yang memiliki kedalaman 10 meter.
besar tekanan air yang dialami oleh penyelam tersebut jika diketahui massa jenis airnya 1000 km per meter kubik, percepatan gravitasinya 9,8. Langsung saja kita pakai diketahui. Diketahui yang pertama. Diketahui kedalaman H 10 meter, sudah benar, meter tidak perlu kita rubah. Kemudian massa jenisnya Pro 1000. Gravitasinya G 9,8. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Tekanan sama dengan Rho kali G kali H. Rho sama dengan 1000 dikalikan gravitasi 9,8 dikalikan ketinggian 10. Tinggal kita hitung. 1000 dikali 9,8 dikali 10, jawabannya 98.000 PA. Jelas ya? Tinggal kita masukkan aja dan dikalikan seperti biasanya. Lanjut, soal yang kedua. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, diketahui H kedalamannya 3 meter. Kemudian massa jenisnya 1000 Pro 1000. Terus gravitasinya 10. Ya. Berapa besar tekanan hidrostatisnya? Masukkan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. 1000 kita kalikan 3 kalikan 10. Jawabannya 30.000. Mudah sekali kan? Ketemu jawabannya B. Tinggal kita mengalihkan. Lanjut, kita contoh soal yang ketiga. Seekor ikan sedang berada di kolam renang. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan air. Diketahui H ya, ini berarti hanya 50 cm. Nah, ini H ketinggian itu harus meter, berarti harus kita rubah. 50 kita rubah menjadi meter, jadi 0,5 meter. Kemudian diketahui massa jenis airnya, Pro-nya 1000, gravitasinya tetap 10. 1000 dan 10 ini biasanya ketetapan ya, untuk massa jenis air itu selalu 1000 dan gravitasi bisa 10, bisa ditulis 9,8 tergantung soalnya. Nah, kemudian kita masukkan, ditanya apa? Tekanan hidrostatisnya berapa? Rho kali G kali H. Tinggal kita kalikan, Pro-nya 1000, gravitasinya 10 dan ketinggiannya 0,5 meter. Berarti jawabannya 5000 Newton per meter persegi atau Pascal. Seperti ini jawabannya. Mudah sekali kan untuk menerapkan atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tekanan zat padat dan tekanan zat cair atau hidrostatis. Jadi kita ulangi lagi ya. Untuk tekanan zat padat itu rumusnya P sama dengan F per A. Sedangkan tekanan zat cair P sama dengan Rho kali G kali H. Dua rumus yang berbeda, penerapannya juga mudah. Tinggal kita menghafal rumusnya, kemudian tinggal mencocokkan dan mengalihkan, akan ketemu hasil yang benar. Terima kasih. Video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.